Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada kesempatan kali ini, saya Haya Nisa dengan NIM 202012111017 akan mempresentasikan tentang tugas metode penelitian akuntansi dengan judul Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance dengan Audit Quality sebagai variabel pemoderasi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Sparta. Pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tinjauan pusaka, bab 3 metodologi penelitian. Bab pertama tentang pendahuluan yaitu ada latar belakang. Penerimaan negara Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Secara khusus dijelaskan bahwa penerimaan negara merupakan hak milik pemerintah pusat yang tersusun atas penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, realisasi pendapatan negara pada akhir tahun 2023 disebut positif karena tumbuh sekitar 30,6% dari target senilai 2.266,2 triliun sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga. Berikut adalah tabel yang bisa saya sajikan tentang dari tahun 2020 sampai tahun 2022 tentang target pendapatan negara dan realisasi pendapatan negara. Faktor yang mempengaruhi fenomena tax avoidance salah satunya yaitu corporate governance. Corporate governance memiliki arti sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan menilai kesesuaian keterkaitan antara pihak yang memelihara perusahaan dengan nilai-nilai yang dianut. Yang dijelaskan oleh Purbowati tahun 2021. Corporate governance yang baik menentukan bahwa pengelolaan perusahaan dijalankan agar perusahaan terhindar dari tindakan ilegal. Salah satu komponen dari corporate governance yaitu independent commissioner. Komisaris independen dapat diartikan inti dari corporate governance karena memiliki kewajiban sebagai pengawas dan pengendali kebijakan pajak dalam menyusun strategi perusahaan. Selain itu, komisaris independen juga bertanggung jawab untuk dapat mematuhi perintah pemangku kepentingan dalam menghindari sanksi pajak yang dijelaskan oleh Supriyati dan Hapsari pada tahun 2021. Selain itu, komponen corporate governance yang mampu memberikan pengaruh pada fenomena tax avoidance ialah audit komite. Komite audit adalah sebuah komite dengan anggota-anggotanya yang melakukan pengendalian dan pengelolaan manajemen dan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 PJOK.04 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kinerja komite audit yang dijelaskan oleh Sgelibu et al. Pada tahun 2021. Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh atas tindakan tax avoidance yaitu audit quality. Kualitas audit diartikan dengan proses pengauditan financial report perusahaan yang dilaksanakan oleh auditor asal kantor akuntan publik atau KAP yang terakreditasi baik atau termasuk ke dalam KAP Big Four. Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Maharani dan Juliarto pada tahun 2019, kinerja auditor KAP Big Four dinilai bisa menjanjikan hasil audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor di KAP biasa dan dapat mengurangi tindakan tax avoidance. Auditor KAP Big Four juga cenderung menjauhi tindakan tax avoidance sebab mereka memikirkan reputasi dan konsekuensi yang akan diterima jika terbukti melakukan tax avoidance. Selanjutnya yaitu pada 1.2 tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada pun rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah komisaris independen dapat mempengaruhi secara signifikan tindakan tax avoidance? Yang kedua, apakah komite audit dapat mempengaruhi secara signifikan tindakan tax avoidance? Yang ketiga, apakah audit quality dapat memoderasi pengaruh komisi independen terhadap tax avoidance? Dan yang keempat, apakah audit quality dapat memoderasi pengaruh komite audit terhadap tindakan tax avoidance? Selanjutnya pada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap
terhadap tax avoidance. Yang kedua, menguji pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Yang ketiga, menguji pengaruh audit quality dalam memoderasi komisaris independen terhadap tax avoidance. Dan yang keempat, menguji pengaruh audit quality dalam memoderasi komite audit terhadap tax avoidance. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk manfaat teoritis, dan yang kedua untuk manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini, penelitian diharapkan untuk berkontribusi dalam menyediakan edukasi dan pemahaman lebih secara teoritis bagi peneliti lain yang mungkin pembahasannya serupa dengan penelitian tersebut. Manfaat praktis yang dibagi menjadi dua, yaitu untuk bagi perusahaan dan bagi pemerintahan. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan untuk menjadi informasi tambahan yang dapat dipertimbangkan agar perusahaan dapat menghindari tindakan tax avoidance dan melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif. Dan bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan untuk menjadi petunjuk jelas bagi pemerintah mengenai kondisi dan fenomena perpajakan yang ada di Indonesia agar dapat mengurangi terjadinya tindakan tax avoidance. Lanjut, untuk bab 2, kita masuk kepada bab 2, yaitu tentang tinjauan pusaka. Pada 2.1 adalah landasan teori. Landasan teori berisi tentang 2.1.1, yaitu tentang teori agensi. Berdasarkan pendapat Jensen dan Mackling pada 1976, mendefinisikan agensi teori sebagai hubungan antara agen atau manajemen dari suatu usaha dan prinsipal dari pemilik usaha tersebut. Di dalam hubungan keagenan, teori agensi merupakan sebuah kontrak di mana terdapat satu orang atau lebih dari pemilik atau prinsipal yang memperkerjakan orang lain atau agen untuk memberikan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang kepada agen untuk dapat mengambil keputusan. Asimetris informasi akan mendorong terciptanya conflict of interest antara prinsipal dan agen. Agen dapat menghemat beban untuk mendapatkan laba yang tinggi dan melakukan tax avoidance. Dalam melakukan hal tersebut, agen harus memanipulasi laporan keuangan dan melanggar aspek transparency and accountability dari prinsipal good corporate governance yang dijelaskan oleh Pramesti et al. Pada tahun 2020. Menurut Fama dan Jensen pada 1983, Independent Commissioner dalam hal ini diharapkan mampu mempengaruhi manajemen dalam menghindari tindakan tax avoidance karena memiliki peran untuk bersifat adil dan independen dalam mengatasi konflik. Jika perusahaan memiliki jumlah komisaris independen yang banyak, maka akan meningkatkan efektivitasnya dalam mengawasi pihak manajemen. Lanjut kepada 2.1.2, yaitu tentang pajak. Dalam buku Waluyo tahun 2011, Adriani PJA berpendapat bahwa pajak memiliki definisi sebagai sumbangan yang rakyat berikan untuk negara yang bersifat memaksa dan wajib dibayarkan mengikuti peraturan perundang-undangan dengan tidak menerima imbalan atas prestasi yang secara langsung dipungut serta berfungsi memodali biaya belanja publik terkait dengan kewajiban negara dalam menjalani operasi pemerintahan. Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pajak ialah iuran yang wajib dibayarkan dan bersifat memaksa yang terutang untuk diberikan ke negara dan berlaku bagi orang pribadi dan badan serta wajib pajak tidak merasakan imbalannya secara langsung. Pembayaran pajak adalah sebuah usaha dari wajib pajak untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk ikut dalam membiayai pembangunan negara. Wajib pajak dalam perihal ini termasuk sekelompok orang dan modal yang dapat membuka kegiatan usaha ataupun tidak dan mencakup perseroan terbatas dan perseroan jenis lainnya. BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya masuk kepada tax avoidance. Tax avoidance adalah tindakan meminimalkan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh sebuah badan atau individu dengan memanfaatkan gray area atau celah peraturan yang tidak tegas antara tindakan yang sah atau melanggar hukum. Dalam hal ini, tindakan akan dinilai legalitasnya tergantung kepada pihak mana yang melihatnya. Dalam pembukuan pajak Indonesia, tax avoidance senantiasa dilihat sebagai aktivitas legal
Dan tax evasion dilihat sebagai aktivitas ilegal seperti meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan. Dari tax avoidance ada 4 perhitungan atau ada 4 elemen, 4 item untuk bisa menghitung tax avoidance tersebut. Yang pertama yaitu ada effective tax rate atau ETR. Perhitungan ini menyampaikan detail mengenai tax avoidance dari perbedaan sementara dan dapat menjelaskan pergerakan beban pajak karena akan mempresentasikan pajak sekarang yang ditunda secara menyeluruh. Penelitian tersebut didukung oleh Maharani dan Juliarto pada tahun 2019 dengan formula atau dengan rumus yaitu beban pajak penghasilan per laba bersih sebelum pajak. Yang kedua yaitu cash effective tax rate atau CETR. Perhitungan ini dikerjakan dengan melakukan perbandingan antara beban pajak tunai dan laba sebelum pajak. Bila CETR menunjukkan nilai yang rendah, maka perusahaan akan lebih agresif terhadap pajak. Rumus tersebut diukur dengan beban pajak secara tunai dibagi dengan laba sebelum pajak. Yang ketiga yaitu Cash Flow Effective Tax Rate atau CFETR. Perhitungan ini diukur dengan memperoleh informasi dari laporan arus kas. Tingkat nilai CFETR tidak dapat sejalan dengan tindakan tax avoidance. Karena jika CFETR menunjukkan nilai yang lebih tinggi, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya tindakan tax avoidance. CFETR diukur dengan rumus, yaitu total beban pajak dibagi arus kas operasi. Yang terakhir yaitu Books Tax Difference atau BTD. BTD diukur dengan melihat perbedaan antara laba komersial yang cocok dengan regulasi akuntansi dan laba fiskal, yaitu laba yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan negara. Penelitian ini didukung oleh Hairunisa et al. Pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa BTD diukur dengan rumus laba sebelum pajak dikurang laba fiskal dibagi total aset. Selanjutnya, lanjut kepada corporate governance. Corporate governance memiliki arti sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan menilai kesesuaian keterkaitan antara pihak yang memelihara perusahaan dengan nilai-nilai yang dianut. Kemakmuran dan going concern perusahaan tergantung pada mekanisme corporate governance yang dijalankan, seperti yang disampaikan oleh Sandi dan Luc Fierman pada tahun 2015. Corporate governance yang baik akan menentukan bahwa pengelolaan perusahaan dijalankan agar perusahaan terhindar dari tindakan ilegal. Indonesian Institute of Corporate Governance atau ICGG telah menerbitkan syarat-syarat bagi perusahaan untuk dapat memperoleh Good Corporate Company status yang terdiri dari yang pertama, yaitu komitmen perusahaan. Yang kedua, rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketiga, tanggapan terhadap penelitian dari Indonesian Institute of Corporate Governance. Lalu yang keempat ada struktur direksi. Yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam ada dewan komisaris. Dan yang ketujuh ada hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti yang disampaikan oleh Sujendra et al. Pada tahun 2019. Proxy corporate governance dalam penelitian ini yaitu Independent Commissioner dan Audit Committee. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, proxy dari corporate governance itu ada dua, yaitu komisaris independen dan komite audit. Untuk komisaris independen, yaitu memiliki kewajiban sebagai organ perusahaan untuk mengawasi dan memberikan anjuran dan petunjuk ke pemimpin serta dapat menjamin bahwa perusahaan akan memperlakukan good corporate governance. Independent Commissioner akan dihitung dengan rumus yaitu Sigma Komisaris Independen dibagi Sigma seluruh anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya ada Komite Audit. Ikatan Komite Audit Indonesia atau IKAI menentukan bahwa audit komite merupakan komite
yang memiliki sifat profesional dan independen dalam melakukan pekerjaannya dengan bertanggung jawab dalam menunjang fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak Dewan Komisaris mengenai pelaporan keuangan perusahaan, manajemen risiko, pelaksanaan proses audit, serta penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 55, POJK.04 garis miring 2015, dalam pasal 7, perusahaan wajib menempatkan sedikitnya satu anggota komite audit dengan background pendidikan dan kualifikasi di bidang akuntansi dan keuangan. Persyaratan ini sejalan dengan pendapat dari Bodolato dan kawan-kawan pada tahun 2014, di mana seseorang dinilai memerlukan kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan agar dapat menjadi komite audit yang baik. Komite audit menurut Pramesti et al. Pada tahun 2020 diukur dengan rumus yaitu komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan dibagi komite audit dikali 100%. Selanjutnya ada audit quality. Menurut Maharani dan Juliarto pada tahun 2019, kualitas audit yang bermutu merupakan salah satu dasar untuk memantau langkah manajer agar dapat menghalangi kegiatan kecurangan serta manipulasi akuntansi. Kualitas audit memiliki peran penting dalam menetapkan transparansi dari suatu laporan keuangan. Auditor yang memiliki kualitas tinggi dengan bekerja di public accounting firm ternama atau KAP Big Four, maka kecil kemungkinannya untuk ikut berpartisipasi dalam tindakan tax avoidance bagi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh resiko dan hukuman yang akan mereka dapatkan jika terbukti terlibat pada tindakan tersebut, yang dijelaskan oleh Yopi dan Olivia pada tahun 2022. Audit quality akan diukur memakai variabel dummy, yaitu merumuskan angka berdasarkan pendeteksian public firm yang termasuk ke golongan Big Four ataupun bukan. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big Four akan diberi nilai 1 dan 0 jika memakai jasa KAP non-Big Four. Kantor akuntan publik yang tergolong Big Four, yaitu KAP Tanudijaya Wibisana atau PwC, KAP Purwantoro, Sungkoro, dan Surja bagian dari EY, KAP Usman Bing Satrio dan Eni bagian dari Deloitte, dan KAP Sidarta Wijaya dan rekan bagian dari KPMG.
Selanjutnya yaitu probability. Laba merupakan sebuah indikator untuk melihat kualitas kerja perusahaan. Perusahaan yang dapat mencapai laba tinggi akan dinilai memiliki pengelolaan kegiatan yang maksimal. Kemampuan perusahaan untuk membuat untung dan suatu periode berjalan dapat diukur dengan rasio probability. Wijaya et al. Pada tahun 2020 menjelaskan bahwa rasio probability bertujuan untuk memperkirakan tingkat efektivitas kinerja manajemen yang dapat mengindikasikan kesuksesan manajemen dalam memperoleh laba berdasarkan dari besaran laba perusahaan. Probability bisa diukur dengan return on asset atau ROA. Perhitungan ini bertujuan untuk melihat kecakupan manajemen dalam mencapai laba maksimal dan diukur dengan melakukan perbandingan antara laba bersih dan total aset perusahaan. ROA diukur, pengukuran ROA yaitu sebagai berikut. Mengukurnya itu dengan mengukur net income dibagi total aset. Lanjut pada leverage. Menurut Ngadiman dan Puspitasari pada tahun 2014, perusahaan dapat mendanai kegiatan operasionalnya dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari pihak ketiga atau eksternal. Sumber pendanaan yang dimaksud yaitu utang jangka panjang. Leverage ialah gambaran tingkat utang yang dapat digunakan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya, seperti yang dijelaskan oleh Fauzan et al. Pada tahun 2019. Hal ini akan menghasilkan perbedaan tarif pajak efektif karena beban bunga tersedia sebagai pengurang pajak, seperti yang dijelaskan oleh Mustika et al. Leverage dapat diukur dengan debt to equity ratio atau disingkat dengan DER. Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan antara total utang jangka panjang dan jangka pendek dengan total modal suatu perusahaan. Penelitian oleh Salviani et al. Pada tahun 2019 mengukur debt to equity ratio dengan total liability dibagi dengan total equity. Hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama, atau research GAP. Yang pertama yaitu menurut Maharani dan Juliarto pada tahun 2019. Riset dengan judul Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderatif. Dilaksanakan di Indonesia dan menetapkan objek penelitian pada perusahaan non-keuangan yang listing di Bursa Efek periode 2015 sampai 2017. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode pervasive sampling dan didapatkan 143 sampel. Dalam menguji pengaruh variabel terkait terhadap variabel bebas. Teknik yang dipakai yaitu analisa regresi linear berganda. Variabel terkait pada riset ini yaitu tax avoidance, yang diukur menggunakan proksi ATR. Variabel bebas yang digunakan ialah kepemilikan keluarga serta kualitas audit. Variabel moderasi yang digunakan yaitu kualitas audit. Kepemilikan keluarga diukur dengan presentasi kepemilikan sebuah perusahaan oleh seseorang atau kumpulan orang dari suatu keluarga, baik langsung atau berjenjang. Kualitas audit dihitung menggunakan variabel dummy, yaitu perusahaan yang memakai jasa audit KAP Big Four, seperti EY, Deloitte, KPMG, dan PwC. Akan diberi nilai 1, dan jika sebaliknya akan diberi nilai 0. Hasil penelitian sebelumnya yang kedua, yaitu menurut Fauzan et al. Pada 2019. Judul riset ini adalah The Effect of Committee Audit Leverage, Return on Asset, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. Penelitian dilakukan di Indonesia dengan 60 sampel dari manufacture company yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2016. Metode pengujian pada riset ini yaitu dengan memakai teknik analisis data regresi berganda. Variabel terkait pada riset ini ialah tax avoidance yang hitung dengan proxy cash ATR. Variabel bebas yang digunakan yaitu audit committee, leverage, return on asset, company size, dan sales growth. Audit committee
Diteliti dengan presentasi total anggota komite audit yang berasal dari luar komisaris independen terhadap seluruh anggota komite audit. Leverage diteliti dengan presentasi total debt pada total aset. Return on asset diukur dengan presentasi net income terhadap total aset. Company size diteliti menggunakan rumus logaritma total aset. Dan sales growth diukur dengan rumus laba. Yang ketiga, menurut Mapadang pada tahun 2020, riset ini memiliki judul Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dan dilakukan di Indonesia dengan objek penelitian pada semua bisnis manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Sampel penelitian dipilih memakai purposive sampling method dan diperoleh 435 sampel. Dalam meneliti pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, teknik yang dipakai adalah analisis regresi untuk menguji hipotesis. Variabel dependen yang dipakai pada riset tersebut ialah tax avoidance yang diukur dengan proxy ETR. Variabel dependen independen yang dipakai yaitu mekanisme corporate governance dengan proxy Dewan Komisaris dan kepentingan institusi. Dewan Komisaris diukur dengan melihat jumlah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kepemilikan institusi diukur dengan menggunakan presentasi jumlah kepemilikan saham-saham investor institusi dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Penelitian sebelumnya yang keempat yaitu tentang Supriyatni dan Hapsari pada tahun 2021. Riset yang memiliki judul Does the Board of Corporate Governance Tax Avoidance Evidence from Banking Industry in Indonesia. Indonesia menetapkan bahwa perusahaan perbankan pada periode 2015 sebagai objek penelitian dan diperoleh 156 sampel. Dalam penelitian pengaruh terkait variabel terikat terhadap variabel bebas. Teknik yang dipakai yaitu analisis regresi untuk menguji hipotesis. Variabel terikat pada saat ini adalah tax avoidance yang diukur dengan proxy ETR. Variabel bebas yang digunakan yaitu independent commissioner, gender, tenure, dan political connection. Independent commissioner diteliti memakai rasio pembagian total komisaris independen dan jumlah dewan komisaris di perusahaan. Gender diteliti memakai variabel dummy, yaitu dengan memberikan poin 1 bila diklasifikasikan sebagai perempuan dan 0 jika diklasifikasikan sebagai laki-laki. Tenor diteliti memakai variabel dummy, yaitu 1 jika masa jabatan auditor lebih dari 2 periode, dan 0 bila masa jabatan auditor kurang dari 2 tahun periode. 2 periode. Political connection diteliti memakai variabel dummy, yaitu dengan memberikan poin 1 jika ditemukan hubungan politik dan 0 jika sebaliknya. Selanjutnya yang kelima yaitu Waka Kibi dan kawan-kawan pada tahun 2021. Dengan riset Corporate Governance and Tax Aggressiveness Agency Theory Relationship. Penelitian ini dilaksanakan di Indonesia dan menempatkan semua manufaktur company yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018 sebagai objek penelitian dan diperoleh 97 sampel dalam menguji pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Teknik yang dipakai yaitu analisis regresi linear berganda dengan data panel. Variabel terikat pada riset ini adalah tax avoidance yang diteliti memakai proxy cash ATR. Variabel bebas yang digunakan yaitu institutional ownership, independent commissioner, audit committee, dan audit quality. Institutional ownership diteliti dengan membandingkan saham milik lembaga dan jumlah saham yang beredar. Independent commissioner diukur dengan melihat persentase dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah semua dewan komisaris perusahaan. Audit komite diteliti melalui jumlah komite audit perusahaan. Selanjutnya ada model penelitian atau model independennya. Penelitian ini variabelnya yaitu akan diyakini tentang tax avoidance. Lalu variabel independennya akan diyakini komisaris independen yaitu komite audit. Selain itu ada pula variabel pemoderasi yang akan digunakan yaitu audit quality.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah terdapat pengaruh dari hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, serta apakah variabel moderasi memiliki pengaruh dalam hubungan antara dua variabel tersebut. Berdasarkan penjabaran teori dan penelitian sebelumnya yang ada, maka kerangka penelitian dapat dibayangkan sebagai berikut, yaitu pada hipotesis 1 tentang komisaris independen terhadap tax avoidance, hipotesis 2 tentang komite audit terhadap tax avoidance. Hipotesis ketiga yaitu adalah moderasi antara audit quality terhadap komisaris independen, dan hipotesis keempat adalah moderasi dari audit quality terhadap komite audit dengan variabel kontrol yaitu profitability dan leverage terhadap tax avoidance. Hipotesis. Pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance. Independent Commissioner atau komisaris independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang disebut independen karena tidak terdapat hubungan bersama komisaris, direksi, pemegang saham, ataupun pengurus perusahaan. Dalam teori agensi, komisaris independen ini termasuk dalam prinsipal dan memiliki tanggung jawab sebagai pengawas, serta memberikan petunjuk atas kinerja perusahaan saat menjalankan kegiatan operasional perusahaan supaya dapat berjalan dengan sepantasnya sesuai kebutuhan yang berlaku. Keberadaan komisaris independen akan meringankan konflik yang terjadi. Konflik tersebut adalah konflik keagenan, di mana terdapat perbedaan prioritas antara prinsipal yang berorientasi pada kesejahteraan pemegang saham dan perusahaan dan agen yang berorientasi pada keuntungan maksimal. Komisaris independen dikatakan mempunyai pengaruh negatif terhadap perilaku tax avoidance. Jadi hipotesis yang akan digunakan yaitu hipotesis pertama, komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua yaitu pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Audit komite bertanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian saat proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan tujuan menghilangkan kemungkinan terjadinya kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh X Sandi pada tahun 2017. Jika komite audit memiliki kompetensi akuntansi dan keuangan, mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik karena merupakan ahli di bidangnya dan memahami jika ada celah dalam undang-undang perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan penipuan dan bagaimana menghindarinya. Seperti yang disampaikan oleh Puspita dan Harto pada tahun 2014. Berdasarkan teori agensi, pembentukan komite audit dapat meminimalkan potensi agensi konflik dalam perusahaan dengan berperan sebagai asisten fungsi pengawas komisaris independen, berpartisipasi dalam mengawasi operasi yang diperlukan manajemen dan meninjau laporan keuangan perusahaan. Maka hipotesis 2 yaitu komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Yang ketiga yaitu audit quality dalam memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance. Berhubungan dengan agensi teori, Independent Commissioner memiliki tanggung jawab yang diperhatikan karena akan mengawasi dan mengarahkan manajemen dalam menjalankan kegiatan operasionalnya supaya dapat berfungsi dengan layak sesuai ketentuan yang berlaku. Peran audit quality adalah untuk menelaah dan menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Genther RO pada tahun 2017, pekerjaan audit oleh auditor eksternal diharapkan untuk menampilkan penilaian independen atas laporan keuangan perusahaan untuk memahami jika perusahaan telah mengambil tindakan tax avoidance atau mungkin jatuh ke gray area perundang-undangan yang terdeteksi oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, prinsipal akan mendorong agen untuk menjalankan seluruh kewajibannya sebagai operator kegiatan perusahaan dengan tidak melanggar peraturan pemerintah dan mencegah tax avoidance agar terhindar dari sanksi pajak. Dengan begitu, hipotesis 3 yaitu audit quality memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance. Selanjutnya yaitu audit quality dalam memoderasi pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Berhubungan dengan agency teori, salah satu kewajiban komite audit yaitu menganalisa informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk laporan keuangan serta laporan lain
lain terkait informasi keuangan perusahaan, seperti yang disampaikan oleh Condro dan Olivia pada tahun 2018. Organisasi sangat membutuhkan kehadiran komite audit agar menunjang pekerjaan Dewan Komisaris dalam memperluas pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi, dengan tujuan untuk lebih mengembangkan prosedur kelembagaan Dewan. Yang seperti yang disampaikan oleh Nugra Heni dan Pratomo pada tahun 2018. Peran yang sejalan dengan peran audit quality dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Perbedaannya adalah komite audit ialah pemeriksa internal perusahaan dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, jadi hipotesis 4 yaitu audit quality memoderasi pengaruh komite audit terhadap tax avoidance.
Baik, lanjut kepada bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional. Definisi operasional yaitu sebuah pemaparan atas pengertian dari tiap variabel dalam penelitian dan berfungsi untuk menyederhanakan tiap pengertian agar membaca lebih mudah untuk memahaminya. Berikut adalah definisi operasional dari tiap variabel, yaitu variabel dependen atau variabel Y. Variabel dependen ialah variabel yang dihasilkan dan atau dipengaruhi dari adanya variabel bebas. Penelitian ini menggunakan variabel dependent tax avoidance. Aksi tax avoidance ini tidak dianggap mencurangi hukum karena wajib pajak memanfaatkan gray area yang ada pada peraturan perpajakan. Selanjutnya ada variabel independen atau variabel X. Variabel independen adalah variabel yang mengakibatkan perubahan dari variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independennya yaitu faktor yang dapat meningkatkan terjadinya tax avoidance pada perusahaan. Beberapa variabel independen yang digunakan yaitu komisaris independen dan komite audit. Yang ketiga yaitu variabel moderasi atau variabel Z. Variabel moderasi yaitu variabel yang dapat menguat atau melemahkan ketergantungan suatu variabel independen terhadap variabel dependen, seperti yang disampaikan oleh Hardeni dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kualitas audit berpengaruh besar dalam menentukan tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan. Menurut Maharani dan Juliarto, laporan keuangan yang kredibel dapat dilihat dari kantor akuntan publik atau KAP yang bertugas untuk mengauditnya. Kualitas jasa auditor berasal dari KAP yang bagus, yang memastikan bahwa pelaporan keuangan yang dihasilkan perusahaan akan realistis. Yang keempat ada variabel kontrol. Menurut Rido pada tahun 2017, variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan agar relasi antara variabel dependen dan variabel independen tidak terpengaruh oleh faktor lain yang ada. Penelitian ini akan menggunakan probabilitas sebagai variabel kontrol. Selanjutnya ada sampel dan populasi. Populasinya yaitu ialah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari orang, benda, binatang, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau kejadian sebagai sumber data yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang diputuskan yaitu perusahaan yang berasal dari sektor manufaktur, yang listing di Bursa Efek Indonesia atau BIE periode 2020 sampai 2022. Penelitian menetapkan faktor sektor manufaktur menjadi populasi sebab perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang kegiatan usahanya lebih besar dari yang lain. Mulai dari pembelian bahan baku, pengolahannya menjadi produk jadi, dan mempersiapkannya untuk dijual ke pasar, serta ada aspek perpajakan yang terlibat. Selanjutnya ada sampel. Sampel dalam pengembangan penelitian dari Solihin dan Anggreni pada tahun 2020 halaman 7 ialah bagian atau subkelompok dari populasi dan beberapa anggota populasi yang diidentifikasikan oleh peneliti dibuat dengan menggunakan beberapa metode atau teknik pengambilan sampel.
Penelitian ini, sampel akan ditetapkan dengan teknik pervasive sampling dan memakai kriteria yang ditentukan, yaitu seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2020 sampai 2022. Di luar perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020, perusahaan manufaktur yang mempublikasi laporan tahunan dan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun penelitian, perusahaan manufaktur yang mempublikasi laporan tahunan dan laporan keuangan dengan menyajikan data lengkap seluruh variabel penelitian. Jenis datanya, yaitu penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Menurut Hardani, data sekunder merupakan data yang diambil tidak langsung, namun melalui pihak lain yang berhubungan atau lembaga yang diserahkan dalam bentuk laporan, dari buku maupun pustaka. Dalam penelitian ini digunakan laporan tahunan atau financial report, dan laporan keuangan atau lapor annual report. Perusahaan manufaktur yang terdata di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2022 sebagai data sekunder. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data diambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut berasal dari laman resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan laman resmi perusahaan. Pengumpulan datanya yaitu yang pertama, studi kepustakaan ialah sebuah cara untuk mengumpulkan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait variabel penelitian dan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literasi seperti penelitian terdahulu, berita, buku ahli, dan lainnya. Yang kedua, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini ialah suatu untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan cara menelaah dokumen-dokumen terkait. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun dan melaporkan interpretasi dokumen-dokumen dalam bentuk laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 sampai 2022 dari website resmi BIE dan website resmi dari perusahaan. Selanjutnya ada teknik analisis data deskriptif. Jenis data yang berguna untuk menyajikan gambaran tentang data yang diperiksa meliputi nilai mean, standard deviation, variance, maximum and minimum, nilai sum, range, kurtosis, dan lainnya. Selanjutnya ada regresi data panel. Data panel ialah kombinasi antara dua data, yaitu time series dengan across section. Penelitian memakai data panel sebab tahun peneliti melebihi 1 tahun, yaitu hingga 3 tahun yang dimulai dari 2020 sampai 2022, dan objek penelitian menggunakan lebih dari satu. Regresi pada panel terdiri dari atas 3 jenis, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Common effect. Yang pertama, berikut adalah model yang sesuai yang diujikan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu CHO-test. CHO-test ini digunakan untuk menempatkan model mana yang cocok dari model common atau fixed effect untuk memeriksa data panel dengan membandingkan nilai probabilitas dan nilai signifikansi. Maka hipotesis model ini berupa yaitu H0 yaitu common effect model dan HA itu adalah fixed effect model. Yang kedua adalah Lagrange multiplier test. Dipakai untuk menempatkan model mana yang cocok dari random effect atau common effect model untuk memeriksa data panel dengan memakai nilai probabilitas. Maka hipotesis modelnya berupa H0 untuk common effect model dan HA untuk random effect model. Yang ketiga yaitu Hausman test. Dipakai untuk menetapkan model mana yang cocok dari model fixed effect atau random effect untuk memeriksa data panel dengan memakai nilai probabilitas. Maka hipotesis model ini yaitu H0 untuk random effect mode dan HA untuk fixed effect model.
Uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan jika suatu variabel independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Jika suatu data terdistribusi secara normal, maka grafik uji statistik akan mengalami penurunan. Jika normalitas dapat dilihat melalui probabilitas, jika menunjukkan nilai di atas 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Sedangkan di bawah 0,05, maka data tersebut didistribusi tidak normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Pengujian ini dilaksanakan demi menentukan kaitan antara variabel independen dan dependen dalam model regresi. Pengaruh dari multikolinearitas ini mengakibatkan tingginya variabel pada sampel. Nilai variance inversion factor atau FVI CIF digunakan untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas. Nilai toleransi yang diberikan biasanya lebih dari 10 atau lebih rendah dari 0,10. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Autokorelasi dapat muncul apabila observasi yang dilaksanakan berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama dengan yang lain. Masalah ini ada karena residual meningkat pada suatu penelitian ke penelitian lain. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan whole grade test autocorrelation, maka dapat dideskripsikan pengujian hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan memperlihatkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi. Yang kedua, jika probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima dan memperlihatkan bahwa terdapat autokorelasi pada model regresi. Yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas. Pengujian ini dilaksanakan untuk menentukan model regresi memiliki perbedaan varians dari residual dan pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Jika terdapat persamaan, maka dinamakan homoskedastisitas, sedangkan jika tidak ditemukan persamaan, berarti model regresi dinamakan hetero. Heteroskedastisitas atau HETES dapat dilihat dari probabilitas lebih besar dari Chi kuadrat yang jika menunjukkan nilai di atas 0,05, maka dikatakan model regresi termasuk heteroskedastisitas. Uji hipotesis. Uji koefisiensi determinasi atau adjusted R-square. Jenis statistik yang berguna untuk menyajikan gambaran tentang data yang diperiksa melalui input data mean, standar deviasi, variance, maksimum and minimum, nilai sum, range, kurtosis, dan lainnya. Uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T berguna untuk mengungkapkan dampak dari variabel independen sebagai variabel tersendiri dalam mengembangkan keraguan yang ada pada variabel dependen. Yang pertama yaitu menentukan H0 dan HA. H0 dibagi B1 sama dengan 0, beta 1. Berarti bahwa sebuah unsur nilainya sama dengan 0. Atau jika H0 dibagi B1 tidak sama dengan 0, berarti bahwa sebuah unsur nilai tidak sama dengan 0. Menentukan signifikansi. Diadakan perbandingan tingkat signifikansi T bagi tiap variabel independen dengan tingkat signifikan 5%. Mengambil kesimpulan, jika tingkat signifikansi lebih besar 5%, maka H0 ditolak dan memperlihatkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen. Dan jika tingkat signifikansi kurang dari 5%, maka HA diterima dan memperlihatkan bahwa variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. Selanjutnya adalah model regresi. Penelitian ini memakai penelitian teknik regresi linear berganda demi menguji hipotesis. Variabel dalam penelitian ini adalah satu variabel independen yaitu tax avoidance.
tiga variabel independennya itu komisaris independen dan komite audit, satu variabel moderasi yaitu audit quality, serta dua variabel kontrol yaitu probability dan leverage. Rumus linear berganda yaitu variabel-variabel tersebut yaitu model 1 regresi linear berganda, yaitu books teks BTD sama dengan alpha ditambah beta 1. Udah bisa dilihat. Yang kedua, dengan keterangan BTD yaitu book stack difference atau untuk mengukur tax avoidance. Yang A itu konstanta, beta 1 sampai beta 7 itu koefisien regresi, K itu komisaris independen, K itu komite audit, EQ itu audit quality, moderate variable, prof itu probability atau variable control, left itu leverage untuk variable control juga, dan E itu error. Baik, sekian presentasi dari saya, Khairunisa, dengan NIM 2020-1211-017 untuk mengakhiri mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.